warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Title Cup atau Title Tuesday edisi tanggal 20 November 2024. Sesi awal pemenangnya adalah Hikaru Nakamura. Sesi akhir pemenangnya adalah Alireza Firoza. Title Tuesday edisi tahun 2024 sampai tanggal 20 November ini kawan, Hikaru Nakamura merupakan pemain yang paling banyak memenangkan Title Tuesday. Untuk tahun 2024 sampai tanggal 20 November ini, dia sudah 20 kali memenangkan Title Tuesday, kawan. Memimpin leaderboard sementara dengan perolehan 200 poin disusul Magnus Carlsen. Adapun update terbaru di sini kawan, Hikaru Nakamura dengan 200 poin kawan, diikuti Magnus Carlsen dengan 195 poin, diikuti Zevris Jong, ada juga Jan-Christoph Duda mengikuti, di bawahnya ada Alexis Sarana dan Josh Pem di posisi ke-6-nya kawan. Ini adalah update terbaru kawan setelah Title Tuesday sesi akhir tanggal 20 November atau 19 November ini kawan. Nah, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai sekarang, Hikaru Nakamura ini sudah memenangkan 81 kali Title Tuesday kawan. Luar biasa Hikaru Nakamura, jarang absen bermain di Title Tuesday kawan. Ya kebetulan pelaksanaannya waktu negara belahan barat, waktu Amerika ya. Tentu chess.com kantornya kan di Amerika kalau tidak salah ya. Ya mengikuti waktu Amerika ya enak sekali mereka bermain pada siang hari kah, pagi hari kah. Ya kita di negara belahan timur kawan, khususnya Indonesia, sulit bersaing dengan pemain-pemain negara belahan bule kawan ya. Kita bermain dini hari, mereka bermain siang hari atau pagi hari. Tapi memang luar biasa Hikaru Nakamura dalam permainan blitz cepat, khususnya permainan 3 menit kawan. Dan menyisakan 5 minggu lagi ya untuk menutup tahun 2024. Apakah Magnus nanti bisa mengejar perolehan poin dari Hikaru Nakamura? Ya kita tunggu saja kawan. Nah tentu kita akan ulas satu game dari permainan Hikaru Nakamura ya. Sayangnya Hikaru Nakamura ini fans dari Indonesia tidak terlalu banyak. Tidak sebanyak Dani Dubov ataupun Magnus Carlsen. Dan game dari Hikaru Nakamura ini saya pilih sesi awal pada game kedua. Di sesi awal Nakamura mengumpulkan 10 poin hasil dari 9 kali menang 2 kali remis. Dengan poin yang sama dengan Magnus Carlsen, Nakamura menang tiebreak kawan. Kemudian di sesi akhir dengan poin yang sama bersama Alireza Firoza 9,5 poin hasil dari 9 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali remis. Nakamura kalah tiebreak di sesi akhir. Nah ini adalah game kedua di sesi awal kawan. Nakamura mengawali dengan Nimsu Larsen attack. Nah untuk menghadapi pembukaan sayap seperti ini kawan, tentu hitam punya keleluasan untuk bermain dengan pion-pion pusat atau kuda F6, pion C5 juga bisa dipilih oleh hitam. Di sini kita dapat pion D5, gajah B2. Nah ada 3 langkah favorit kawan, kuda F6, gajah G4 atau pion C5 bisa dilanjutkan oleh hitam. Gajah G4 tujuannya untuk pin pion E agar pion ini tidak didorong kawan. Nah inilah yang dipilih oleh hitam dengan gajah G4. Pion H3 usir, gajah mundur ke F5, pion D3 untuk pertarungan kawan, pion E4, pion C4 nanti siap didorong Nakamura. Ada pion C6 perkuat posisi pion center. Di sini kuda D2 sudah jelas untuk dukungan bagi pion E-nya, pion C4-nya kawan. Kuda D7, pion E4, pion dipukul pion E4. Tahan saja kawan. Mundur saja gajah ke petak G6 yang kuat. Mungkin hitam tidak mau pion ini didorong kawan. Mungkin ya. Jadi dia sikat saja. Maaf, salah klik tadi menggunakan gajah. Nah, ambil balik oleh pion. Gajah mundur. Diserang lagi. Coba didesak kawan, dijebak. Dan langsung saja serahkan pion E5. Sementara waktu, langkah terkuatnya kawan. Tapi dorong cuma 1 petak. Perkuat petak F5-nya. Nakamura keluarkan menteri ke F3 dan idenya segera bisa rokade panjang, tentu untuk dukungan pertarungan juga peta F5. Didahului dengan pion F5. Di sini rokade panjang terlebih dahulu kawan. Kemudian menteri keluar ke A5 juga persiapan untuk bisa rokade panjang menyerang pion A2. Langkah terkuatnya bisa dengan pengembangan perwira. Kuda G ke F6 kawan, perkuat peta E4 siap untuk membuka laju F. Ya mungkin akan didahului oleh putih atau mungkin dorong saja ya. Bisa lompat ke peta D5. Tapi ingin segera rokade panjang juga keluarkan menteri ke A5. Dan Nakamura dengan pion E pukul pion F5. Gajah ambil balik kawan, tentu saja ada pion G4. Gajah mundur ke G6 dan dorong pion F5.
Pion pukul tujuannya untuk membuka lajur E kawan. Tetap opsi terkuatnya percepat pengembangan perwira atau sekarang sudah saatnya ambil pion A2. Tapi malah membuka lajur E. Dimanfaatkan Nakamura dengan kuda C4 terlebih dahulu untuk memaksa menteri bergerak atau mencoba menjebak menteri kawan. Buka akses benteng bermain di lajur D. Juga persiapan kuda manuver kawan ke petak D6 nanti. Yang terkuat bagi hitam tak perlu ambil materi, bergerak saja ke petak C5 untuk memperkuat kontrol petak D6 ini kawan. Tapi memilih menteri ambil pion A2 dan Nakamura dengan menteri E3 skak terlebih dahulu blokade dengan gajah. Kemudian kuda E2 melanjutkan pengembangan, rokade panjang di sini kawan, dan kuda C3 mencoba menjebak menteri. Menteri tidak punya banyak petak kawan, tersisa satu petak saja, petak A6. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik kawan, dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk memastikan dia bisa menang di posisi ini. Ya, sudah sangat jelas ya. Jelas ya langkahnya ya. Kuda D6 skak, sikat oleh gajah. Nah, gajah meluncur ambil menteri A6. Memang menteri sudah tidak punya banyak ruang kawan di lajur A ini. Dia terburu-buru ambil pion A2 yang terlihat gratis tadi ya. Mendapatkan serangan dari kuda C3, mundur lagi ke A6, memberikan kesempatan kuda D6, sikat oleh gajah, gajah ambil menteri A6. Di sini gajah C5 terlebih dahulu, tempo ancam menteri kawan sebelum diambil oleh benteng putih ya. Menteri ke E6, pin kuda, baru sekarang pion B ambil gajah A6. Menteri ambil pion C6 skak, raja geser, diikuti dengan benteng sikat kuda agar tidak ada lagi yang menjaga gajah ataupun juga siap ambil balik kawan. Ambil balik. Kemudian kuda E7, ada kuda D5 menantang pertukaran. Diterima. Di sini tidak terburu-buru kawan. Gajah ke E5 skak terlebih dahulu untuk memaksa bergerak mojok ya, baru bisa dieksekusi nanti. Skak mat ya, jelaslah. Kalau blokade dengan gajah, sikat terlebih dahulu skak, blokade dengan kuda di sini, ya ambil saja dengan gajah skak, atau yang lain mungkin kawan lebih sini lebih cepat ya. Dan skak mat. Oke, itulah kawan permainan dari Hikaru Nakamura di sesi awal game kedua di Title Tuesday atau Title Cup edisi tanggal 20 November 2024. Sekali lagi Nakamura merupakan pemain dengan rekor terbanyak yang pernah memenangkan Title Tuesday. Untuk tahun 2024 ini saja kawan sudah 20 kali dia memenangkan Title Tuesday. Luar biasa pemain satu ini kawan. Tapi sayangnya fans dari Indonesia tidak terlalu banyak kawan. Oke, semoga permainan dari Nakamura tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.